Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan mengenai dugaan korupsi dalam pelanggaran Formula E di Jakarta. Sampaikan Direktur Penyidikan KPK, Komjen Pol Setio Budianto, sore. Wait, kalian ngerasa kesel nggak sih sama berita di Indonesia yang setiap tahunnya pasti ada aja korupsi, dan nggak pernah berhenti? Sebenarnya emang bisa diberhentikan ya korupsi kayak gitu? Kita sebagai generasi muda bisa apa sih? Ya, kita juga bukan pemerintah kan ya? Pengen tahu jawabannya? Nonton sampai akhir ya. Check it out! Oke, apa itu korupsi? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang milik negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Nah, kami menyimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil hak milik orang lain. Setelah kita belajar apa itu korupsi, ada jenis-jenis korupsi. Oke, jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama ada korupsi gratifikasi. Nah, korupsi ini, misal kalian ada seseorang yang ngasih kalian hadiah, tapi dia nggak minta kita lakuin sesuatu. Terus orang ini tiba-tiba minta balas budinya gitu. Lalu ada korupsi suap. Kalau korupsi suap, kalian nih kayak disogok buat ngelakuin sesuatu sama orang itu. Lalu ada korupsi waktu. Kalau korupsi waktu, misal kalian datang terlambat ke sekolah atau ke kuliah, itu udah korupsi waktu namanya. Lalu ada korupsi uang. Kalau misal kalian diminta orang tua kalian buat beli sesuatu, tapi uangnya malah kalian ambil sendiri, itu namanya korupsi uang. Lalu selanjutnya apa aja sih yang bakal kita kenakan kalau kita melakukan korupsi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Korupsi telah diatur Undang-Undang Pasal 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, meskipun korupsi ini telah diatur undang-undang, nyatanya hukum yang ada di Indonesia masih suka timbang sebelah, atau biasa kita kenal dengan istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebenarnya apa sih maksud dari istilah ini? Jadi teman-teman, maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan yang ada di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Menurut kamu, bagaimana sih cara menegakkan keadilan di Indonesia dan mengurangi tingkat korupsi? Kamu tahu nggak nih? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Cara-cara mencegah korupsi dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, jadi seseorang yang berintegritas. Kita harus selalu mengutamakan kejujuran, karena apabila kita mempunyai dasar kejujuran yang kuat, maka harga diri kita tidak bisa dibeli oleh orang lain. Yang kedua, berani. Kita harus berani jujur dimanapun kita berada, karena akhir dari sebuah kejujuran adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita harus berani menghadapi segala konsekuensi akibat perbuatan jujur kita. Mari Sama. katakan Tidak. Pada Korupsi.